saya mengundang kiai dari Jawa yang sudah ngetop, dan ketika berbicara di masjid lain yang hadir banyak, tapi begitu di masjid saya ini yang hadir sedikit. Kiainya sama, tapi kenapa kemudian pengaruhnya beda? Karena beliau sedang sudah. Kalau saya katakan EGP, ya nggak sopannya, jadi ya harus saya jawab begini, Pak Kiai, yang mendatangkan jamaah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah belum menghendaki masjid sampai ini dihadiri oleh orang banyak, tapi kalau sangat berkeinginan, maka cobalah minta syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita berdoa memohon kepada Allah, kemudian ada hal-hal yang merintangi, maka Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bakal memberikan syafaatnya, kemudian juga akan membantu apa yang menjadi keinginan kita. Allahumma hadirin hadirat rahimahullah. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kami di Kalimantan Timur juga ikut berduka atas wafatnya Habib Yahya Asgaf. Beliau itu ketua Jatman Jamiyah Ahli Tariqat An-Nahdiyah. Sebenarnya kalau Allah menghendaki, pas menuju harinya saya sudah di sini. Tapi semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya tidak bisa hadir ke rumah beliau. Tapi saya tetap ingin mempunyai andil bersama jamaah di sini, mendoakan beliau. Doa kita itu bisa dikatakan kalau kita ingin menilai doa kita, nggak ada apa-apanya. Beliau Habib Yahya Asgaf, tanpa doa kita itu sudah min ahlil jannah. Tapi kenapa kita mendoakan? Ibarat cangkir dikasih air, doa itu air. Kalau orang ini tidak punya dosa, orang ini orang suci, orang ini orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasulnya, maka doa dari kita itu ibarat air yang dikucurkan kepada gelas yang sudah penuh sehingga meluber. Sehingga luberan itulah yang sampai kepada kita. Allahumma mari kita baca Fatihah khusus untuk Habib Yahya Asgaf. Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, hadirin hadirat rahimahullah, dalam hitungan hari para ulama, para habaib dari seluruh Nusantara yang tergabung di dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama, insya Allah akan berkumpul di provinsi Lampung ini. Untuk kita ketahui bersama, mudah-mudahan Habib juga
ridho terhadap apa yang saya sampaikan. Saya lupa tahunnya, tapi MUI pernah dipimpin oleh seorang kiai dari Kalimantan Barat, namanya Kiai Haji Hasan Basri. Beliau mengatakan, tidak ada itu yang namanya dzurriyyah Rasulullah. Mereka ngaku-ngaku aja. Lihat sejarah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal diracun oleh istrinya. Adiknya Husain radhiyallahu anhu meninggal di Karbala. Waktu Husain meninggal itu bukan sendirian, tetapi dengan segenap keluarganya yang ikut terpenggal kepalanya. Hanya beberapa orang yang selamat, yang kemudian juga minta perlindungan kepada khalifahnya pada masa itu. Ini dengan menegasikan tidak ada dzurriyyah Rasul, berarti kita percuma untuk mencintai keluarga Rasul, karena keluarga Rasul dibatasi hanya yang zaman dulu saja. Kemudian pendapat ini ditolak keras dengan berbagai macam alasan sejarah yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Jadi NU dengan para habaib tidak bisa dipisahkan. Cuma karena orang NU itu juga ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang agak bodoh, ada yang memang bodoh. Orang NU-nya ini, maksudnya tidak begitu paham sejarah. Mereka yang tidak paham sejarah itu dipengaruhi oleh orang-orang yang memang membenci kepada keluarga. Memang ada yang jujur, memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang membenci, dan kebenciannya itu tertanam sampai bukan hanya akhir hayat seseorang yang benci, tapi diturunkan kepada anak turunnya. Dan itu sampai sekarang anak keturunan mereka itu masih ada. Nah, ini yang kemudian seandainya ada Ahlul Bait yang melakukan sesuatu yang dianggap minor, dianggap merugikan Islam, dianggap tidak sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para pembenci ini kemudian istilahnya itu blow up. Kesalahan kecil bisa menjadi besar dan diulang-ulang, tujuannya agar timbul rasa kebencian kepada sebagian dzurriyyah habaib yang sebagai manusia yang memang tidak masuk. Tentu kalau dicari-cari kesalahannya, ya ketemu juga kesalahannya, dibesar-besarkan, diviralkan istilah sekarang. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita yang sudah dilatih seminggu sekali oleh murabbi kita ini untuk senantiasa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian karena WA, karena FB ikut-ikutan
bukan hanya tidak senang, tapi juga mencaci. Pak Habib kok begitu? Habib kok. Nah, hadirin hadirat rahimahullah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Jangan sampai kita kemudian terseret. Sehingga ketika kita membaca medsos, mendengar orang-orang mencaci Ahlul Bait, ya cukup sampai ke telinga kita. Telinga kita masukkan, oh saya dapat informasi semacam ini. Kalau perlu tabayun istilahnya, atau nggak usah tabayun, saya nggak percaya udah kalau orang itu. Tidak kemudian kita terseret betul-betulan. Sehingga sekarang mulai ada yang mengatakan kita kembali kepada Quran. Siapa orang yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang paling mulia adalah orang yang takwa, bukan dari nasab. Nasab itu mulai di, padahal kalau kita lihat sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang kita baca di buku-buku Maulid itu banyak, bukan hanya situ doang. Justru saya kaget waktu ada Maulid ini. Di sana istilahnya Habsiyah. Saya biasa di rumah di Bumayu ya, di Jawa Tengah itu ya Barzanji di Syarhul Anam udah 3 macam itu, tapi yang paling sering dibaca ya Barzanji. Begitu di Kalimantan lagi-lagi baca Habsyi, lagi-lagi baca Habsyi. Ya karena saya mengingat isi dan prinsip daripada bermaulid itu sama, ya sudah itu larut dalam Habsyiah. Nah, alhamdulillah di sini juga ketemu dengan para muhibbin. Semua ini tidak kebetulan, dan insya Allah kemanapun hadirin hadirat ini pergi, karena sudah ada cinta Rasul di dalam hatinya, maka akan ketemu juga dengan mereka-mereka yang juga cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh pamer ini untuk memberikan semangat, jadi saya pamerkan apa yang menjadi pengalaman saya. Pertama saya menginjak Kuala Lumpur, mengikuti rombongan studi tour SMA 2 Samarinda. Guru dan murid datang terus. Di sana ketemu dengan seseorang, tapi karena saya sebagai guru SMA, mereka pemilih Pak ya, bukan Kiai. Belum lama, tahun 2014 atau 2015. Katanya kalau memang pengen ke Kuala Lumpur dan mendapatkan faedah manfaat yang lebih, datanglah pada tiap awal Rabiul Akhir. Saya datang ke sana dan alhamdulillah memang dapat manfaat lebih, karena di sana juga dibaca Maulid ini di Yayasan Cederam Selangor, kemudian dilanjut di Melaka, kebetulan namanya sama, Yayasan Muhibbin. Jadi kalau ada orang sini, tapi memang itu bekal lah, karena jauh. Itu asal punya tiket PP, itu selama di sana sudah nggak pikir uang keluar untuk apa, dijamin semuanya. Dan itu tidak pandang bulatnya, si A yang sudah kenal, si B yang punya saudara di sana, si C yang, pokoknya asal datang ke tempat 2 yang saya sebut tadi, nginepnya
akomodasi dan konsumsi, bahkan transportasi dari Jederan ke Malaka juga tidak. Ini karena mereka merasa sesama muhibbin, mereka juga harus saling, ada kesalingan itulah. Sehingga kita itu ketika berjamaah tidak selalu memberi dan juga tidak selalu menerima, tapi ya saling memberi dan saling menerima. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sebelum masuk kepada apa yang menjadikan keinginan saya datang ke Lampung dan Allah mengatur agar supaya bertemu dengan hadirin-hadirin tadi. Satu saja sebenarnya yang menjadi motivasi saya berani mengeluarkan uang untuk tiket yang tidak murah, karena saya ingin menjadi bakul selawat kalau bahasa kasar. Jadi dimanapun saya berada, saya ngajak orang berselawat. Di Palembang saya masuk ke Masjid Agung juga memberikan tausiah tentang selawat. Di Jambi juga begitu. Ada yang bertanya, apa keuntungannya, Bu? Kalau tanya keuntungan luar biasa besarnya, karena setiap kali ada orang membaca selawat yang memang dia membaca karena ajakan kita, maka kita akan mendapatkan bonus apa istilah free. Demikian pula murabi di majlis muhibbin ini. Banyak sekali dia sudah punya tabungan pahala di akhirat, terutama pahala membaca. Dan insya Allah apa yang menjadi keinginannya, keinginannya juga keinginan baik. Tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan itu akan memberikan syafaatnya sehingga kita ini semuanya akan mendapatkan syafaat, terutama di akhir nanti. Allahumma hadirin hadirat rahimatullah. Nah, kemudian yang tadi saya katakan satu-satunya, tetapi kalau di ABC kan satu tapi ada AB-nya gitu ya. Tapi nanti yang saya jelaskan mungkin hanya saja. Saya ingin mengingatkan kepada umat Islam, bahkan kepada para asatidz, kepada para ulama yang tidak salah, tapi kok diingatkan. Tidak salah bagaimana yang dimaksud? Saking, apa ini bahasa Indonesia? Begitu senangnya, begitu mahabbahnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam berselawat itu tidak hanya dengan lafal-lafal yang sudah hafal, dengan lafal-lafal yang sudah biasa, tapi mencipta lagi, sehingga menjadi ribuan macam selawat. Di sana ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih, ada Tibil Qulub, ada Tunjina, ada macam-macam. Kalau dihitung ribuan selawat, itu mahabbah. Nah, terus mengingatkannya bagaimana? Ada selawat yang diajarkan langsung oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
kemudian sekarang hampir-hampir tidak terdengar. Padahal pada zaman Nabi, para sahabat itu karena mendengar betapa fadilah dan keutamaan sholat ini, sampai-sampai minta diajari. Wa kaifa sholatu alaika ya Rasulullah. Minta diajari. Qul, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi. Supaya hafal kita baca bersama dulu. 3 kali lah paling tidak. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Bagaimana? Sudah setengah hafal kan? Allahumma sholli ala Muhammad jelas. Tinggal abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, selamat ini langsung full Nabi bersabda itu. Artinya langsung Nabi. Kemudian apa sih faedah dan fadilahnya? Nah, hadisnya ini di kitab Irsyadul Kitab sering dibaca ya. Di pesantren itu kitab ini banyak dibaca. Tapi di bab ini kenapa nggak kemudian menjadi perhatian sehingga tidak diamalkan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya pertama begini, man shalla alayya fi kulli yaumil jum'ati thamanina marratan ghafarallahu lahu dzunubahu thamanina sanatan. Orang misalnya di terjemahan barang siapa shalla alayya fi kulli yaumil jum'ah, bersalawat kepada saya tiap hari Jumat. Jadi syaratnya salawat ini dibaca hari Jumat. Kalau dibaca hari Senin bagaimana? Bagus, berpahala, tapi tidak mendapatkan fadilah seperti yang diuraikan oleh Nabi tadi. Dia harus Jumat. Dan bilangannya pun ditunjukkan sama di nama rotan. Harus 80. Bukan 100, bukan 50, ya 80. Apa kemudian kalau dibaca 100 nanti akan diampuni dosanya 100 tahun? Yang nggak bisa begitu, karena Nabi bersabda, ya jangan kita ubah-ubah. Ini sama lama 80. Dan untung dalam menjelaskan selawat ini Nabi tidak menjelaskan kapan waktunya. Artinya hari Jumat pada zuhur, pada Jumat atau pada asar atau pada subuh atau malamnya tidak dijelaskan. Berarti bebas, yang penting malam atau hari Jumat. 80 kali. Nah, kemudian kalau di tempat lain ada yang, wah ini boleh kan kami amalkan, ijazahnya dong. Saya bilang nggak ada ijazah-ijazahan kalau yang namanya baca sholawat. Orang baca kitab Sahih Bukhari misalnya, kalau tadi kan Irsyadul Kitab, atau baca kitab
Ya kitab apa saja yang di situ ada penjelasan tentang selawat, kemudian diamalkan tanpa digurukan, tetap manfaat asal sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis. Kenapa tetap bermanfaat? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjadi pemberi ijazah, yang menjadi guru bagi kita sendiri. Jadi, tapi ya kayaknya nggak mantap kalau nggak dijazahkan katanya. Ya sudah, kalau mau cari mantep-mantepnya ya sudah sama amalkan saja lah. 80 kali tiap hari, insya Allah akan ada perubahan dalam diri kita. Kenapa? Yang dimaksud dengan perubahan dalam diri kita itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang semakin dekat, semakin sering, semakin banyak di dalam taat kepada Allah Subhanahu, semakin bening, semakin bersih hatinya, sehingga mudah bukan saja menerima kebaikan, tapi juga mau mengamalkan kebaikan itu. Nah, di sini perubahan yang dimaksud adalah mungkin ada yang masih agak malas-malasan di dalam beribadah. Mungkin ada yang usahanya lagi-lagi apa kalau bahasanya sih itu gagal maning. Kenapa ini? Ya karena kurang dekat dengan Allah. Ketika orang bicara tentang sholat duha, kalau salah satu di antara khasiat atau ya tadi fadilah kita, rutin sholat duha, rezeki lancar. Kemudian doa apa yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau paling tidak yang dicontohkan, karena beda antara yang diajarkan dengan yang dicontohkan. Doanya Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba dipersilakan. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, dan berikanlah atau terimalah taubat dari innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim, engkaulah pemberi taubat dan engkaulah pemilik kasih sayang. Ini hubungannya gimana? Rezeki lancar dengan diterima taubat dan diampuni. Orang akan mengatakan, oh, orang nyambung. Orang akan mengatakan enggak nyambung. Nah, maka yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ridhonya kepada kita karena kita selalu bertaubat, mendekat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, kehendak kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Itu relevansinya. Mungkin bagi yang gagal maning ini, ibadah iya,
tapi dosanya juga yes. Mungkin semacam itu ya, gagal. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi ketika bicara tentang berkumpulnya ulama saya terlepas berbicara hal lain. Karena kemudian yang sempat kami utarakan adalah bagaimana hubungan NU dan Kabaib yang tidak bisa dipisahkan. Padahal keinginan saya ya kita berdoa bersama agar supaya apa yang menjadi hajat besar kaum nahdien ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika saya menjadi dai, menjadi mubalik tahun 95, ditempatkan di sebuah kampung pinggir hutan yang dari kampung ke kota kecamatan itu harus naik kelompok itu perahu selama 4 jam. Dan mungkin orang sekarang tidak percaya karena banyak yang lahir setelah Orde Baru. Kalau lahir tahun 2000-an kan nggak ngerti Orde Baru ya. Ada sebuah desa namanya Desa Susuk Dalam. Nah, saya kalau berdakwah itu selalu bawa dagangan, kadang jamu, kadang pakaian. Nah, ya kalau didakan semua, ini yang saya ingin cerita tentang Susuk Dalam aja. Itu sampai orang itu butuh jamu dari saya. Harganya waktu itu cuma 20.000 rupiah, tapi dia nggak punya uang. Kalau saya berikan berarti saya orang bodoh. Orang lagi dagang kok dagangannya diberikan orang. Saya lagi cari untung. Sedekah dong, ya sedekah ya ada tempatnya. Kapan sedekah, kapan berdagang kan gitu. Nggak, barangkali ada yang mengoreksi kisah atau cerita ini. Akhirnya apa? Dia punya ayam. Ayamnya diberikan kepada saya, tapi dia minta angsul karena katanya ayamnya ini kalau dijual biasanya sampai 30-an ribu. Saya bilang, daripada angsul, saya juga lagi cari duit, ya jamunya tambah aja lagi. Itu maksud saya apa? Bahwa waktu itu masih Orde Baru tahun 96, ada sebuah desa yang tidak kenal uang, boleh dikatakan. Di sana masih ada istilah jual beli in natura. Bersyukurlah kita bahwa alhamdulillah saat ini kita semakin maju di dalam bernegara. Sudah nggak ada lagi yang namanya perdagangan in natura itu. Nah, kenapa harus sambil berdagang? Saya sering mengingatkan kepada teman-teman, menjadi ustaz, menjadi dai, penceramah, jangan sampai minta uang kepada panitia yang mengadakan pengajian.
apalagi di tahun sekarang di mana medsos begitu masifnya. Itu yang namanya dai penceramah itu jadi bahan tertawaan. Masa mubaliknya pakai mobil mewah, jamaahnya masih juga melarat. Kan ada itu mubalik yang istrinya pamer moge, yang pernah juga minta kepada panitia karena menurut dia isi amplopnya nggak sesuai dengan yang biasa dia terima. Maka kalau pengen mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai minta. Tapi kalau diberi, ya terima, namanya diberi. Tapi tidak sampai minta. Apalagi sampai membuat tarif ya. Saya mau datang kalau ini memang ada semacam upaya industrialisasi ceramah agama. Kalau boleh pamer, udah lama, 20 tahun yang lalu, seorang pengusaha dari Balikpapan datang ke rumah saya. Jadi, bagi cukup duduk tenang di rumah. Biar yang nyari order saya. Nanti ada murid dari sana, murid dari sana, saya yang ngatur. Nanti Pak Kiai tinggal terima sekian persen dari uang yang saya kumpulkan. Industrialisasi ceramah. Sehingga ketika di medsos yang itu masif dan viral tentang perilaku beberapa mubalik, saya hanya bisa senyum. Ini pernah hampir saya alami seandainya waktu itu saya tergoda. Tapi juga jangan sampai mengatakan wah, ya ini agak sombong juga ya, nggak mau terima duit. Saya katakan tadi, bukan nggak mau terima, nggak mau minta. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sampai minta? Ya hati kita saja. Ini berarti arahnya bukan, karena yang hadir ini bukan semuanya mubalik kayaknya. Jadi si mubalik itu harus bisa mengatur hati agar penghasilannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Karena yang membuat orang pengen minta itu adalah hati yang tidak mau menerima apa yang telah diberikan oleh, pengennya lebih, pengen lebih. Nah, itu yang kemudian jadi penyakit. Nah kalau kemudian bisa, ya sudah dapat segini ya alhamdulillah. Bahkan nggak dapat ya alhamdulillah. Kalau boleh sombong, saya itu sering diberi ucapan terima kasih di Sumatera Selatan. Ngundang, dia yang ngundang, katanya ada pengajian Toreko, saya menjelaskan tentang Toreko. Ya terima kasih. Alhamdulillah, karena saya tidak diberi oleh panitia tadi, ada orang katanya sih bos sawit, katanya, saya lupa juga namanya. Saya dengar katanya ada orang Kalimantan subuh tadi memberikan ceramah. Pertemukan dengan saya, katanya.
Ya ketemu, makan siang di rumah Padang, masih ingat? Begitu mau pulang, ya saya nggak pindah, cukup untuk PP pesawat Palembang Balikpapan. Kalau cukup untuk PP berapa jumlahnya ya bisa tahu. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ulangi lagi ini karena yang terpenting yang menjadi tujuan utama kehadiran saya di sini adalah mengingatkan kembali selawat tadi. Maka saya sangat berharap ini lanjut, bukan berarti ini diganti. Ini manfaatnya besar. Tadi selain ini juga sebelumnya Ratu Haddad itu saya pertama kenal tahun 71 ketika mondok di pondok pesantren Mbah Mangli. Itu diajari atau diijazai Ratib Haddad. Di sana itu di pondok pesantren Mbah Mangli. Mungkin sedikit cerita karomahnya ya. Mbah Mangli itu kalau pergi naik mobil, mogok, nggak perlu beli bensin. Ke sungai, air sungai masukkan ke tempat bensinnya ya jadi bensin memang. Itu waming karomati. Nah, waktu tahun 71 kan umur saya baru 15-an tahun. Ya, ini yang muda-muda ini benar kalau sekarang sudah mulai dalam perkembangan tentu naik turun kan. Apalagi masa anak yang sudah tua saja kadang-kadang masih naik turun. Saya tinggalkan itu memang produkatan. Artinya malas, artinya tidak rutin lagi. Tapi tetap baca saat-saat ya lagi kangen gitu baca. Tapi kuliah di Madinah tahun 76 sampai tahun 80. Nah itu sudah nggak kenal Ratib Haddad. Karena berusaha kok boleh sih. Baca Maulid waktu itu masih galak-galaknya Wahabi. Itu saya harus mindik gitu, ngumpet-ngumpet dengan teman-teman yang terorganisir di dalam KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama di Madinah. Itu ngumpet-ngumpet. Jadi ini ada sebuah bangunan, depannya ada mobil supaya orang keluar masuk itu tidak terlihat polisi. Namanya mutawek. Kan mutawek. Jadi mutawek itu polisi syariah lah. Nangkepi orang yang pada sholawat. Alhamdulillah sekarang baca sholawat di Madinah di Bekas rame nggak masalah. Tapi dulu nggak boleh, betul-betul nggak boleh, bisa ditangkap. Kemudian kuliahnya di Eropa ya, di Eropa lagi. Katakanlah agama menjadi tidak utama. Pulang dari Eropa sekitar tahun, kalau pulangnya sih tahun 81, tapi sekitar tahun 85, 86 datang tamu dari Yaman bawa buku judulnya Syarh Ratib Al-Haddad. Jadi yang tadinya saya baca Ratib Haddad itu hanya ikut-ikutan dalam pengertian diijazai oleh Mbah Mangli, pokoknya asal baca. Tapi setelah dapat buku itu kan mempelajari.
Oh, yang dibaca ini maksudnya begini. Kenapa baca Bismillahirrahmanirrahim? Kan ada yang baca itu. Itu semuanya diberikan oleh. Nah, salah satu wabi karomatihi dari Syekh Habibuna Abdullah bin Al-Hatib itu ketika terjadi kemarau di Yaman, sudah beberapa kiai, katakanlah kalau ulama di sana ya, diundang oleh penguasa untuk mendoakan agar cepat hujan lagi. Baru bisa ada hujan setelah Sahibul Ratib Al-Haddad ini yang berdoa, yang kemudian kumpulannya itu menjadi wirid kita. Dan beberapa pengalaman orang yang rutin di dalam berkadang itu menerima keberuntungan ketika ada bencana atau ada kecelakaan misalnya. Jadi sebagai contoh misalnya waktu itu ada kebakaran di pasar. Nah, pemilik toko yang rutin membaca ratib, utuh tokonya, pinggir-pinggirnya itu kena kebakaran. Dan itu orang kadang mengatakan, oh itu kan cuma kebetulan saja karena rumahnya begini kan. Ya boleh saja kita mengatakan kebetulan, tapi ingat yang mengatur kebetulan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimahullah, ini sudah jam 7:05. Itu biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Sekarang udah jam 10 lebih ya. Jadi saya ulangi, saya berterima kasih kepada sahibul majelis diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unek atau menyampaikan apa yang menjadi misi atau menjadi tugas saya atau menjadi keinginan saya. Diberi kesempatan untuk bicara sehingga insya Allah saya yakin walaupun tidak seluruhnya, tapi ada satu atau dua orang yang bakal tertarik untuk membaca sholawat tadi. Kenapa? Ya berdasarkan pengalaman juga. Jadi katakanlah saya pernah memberitahu tentang ini, beberapa hari kemudian ada WA masuk. Oke, boleh nggak saya itu? Loh bukan boleh kan, saya kan malah mengajak kalian. Terus kalau yang itu pakai, kalau yang punya hajat itu ini, nah itu ada ijazah khusus lagi. Tapi kalau memang minta, ya saya kasih. Nah, ini umum juga. Artinya setiap guru, setiap ustaz, setiap kiai akan menyampaikan hal yang sama. Jadi bukan ijazah khusus lah. Jadi kalau itu yang 80 kali bisa diamalkan. Kalau mau ada peningkatan, amalkanlah sehari 100 kali. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya mi'ata maratin, qadallahu hajatahu sama mi'ata hajat." Talatin nabi dunia wasam'on fil akhirah. Itu al-hadis al-kamal. Nah, al-hadis al-kamal ini yang ingin saya sampaikan kepada muhibbin ini, supaya tidak sama sekali tidak tahu, tapi tahu sedikit-sedikit lumayan tentang ilmu hadis ya. Jadi begini, al-hadis al-kamal itu dianjurkan oleh para ulama untuk diucapkan
oleh siapapun yang ketika membaca hadis kemudian ada timbul, ini bener apa ora? Kalau maknanya sama, tapi lafalnya itu seperti yang diucapkan oleh Nabi atau tidak. Kenapa ini menjadi penting? Karena Nabi pernah mengancam, bukan mengancam sih, tapi memberitahukan kepada kita, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Jadi kalau ada orang berbohong atas nama Nabi, ya siapkan dirinya ke neraka. Nah, supaya lepas dari ini, supaya tidak termasuk di dalam hadis tersebut, maka kita mengatakan au kama atau yang semacam yang disampaikan oleh Nabi. Selama isinya memang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selamat dari ancaman hadis itu. Tapi kalau memang berbeda, yaitu ya ancamannya tetap ada. Nah sekarang ini alhamdulillah banyak ustadz yang hanya baca di Google, sering keliru qala Rasulullah, tapi yang dibaca inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan dengan Nabi enggak jauh seperti itu kok. Atau membaca ayat membaca hadis atau bahkan kaul ulama dikatakan itu hadis. Nah, ini hati-hati. Maka saya menyampaikan tadi au kama qal, manfaatnya adalah agar kita terhindar dari apa yang dijelaskan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menyampaikan sabda Rasul tetapi tidak persis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tapi saya menyampaikan satu lagi tentang ini, tentang hadisnya, bahwa di Kalimantan ini yang katakanlah menjadi rujukan berhabsi itu almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Seni Abdul Ghani, orang Martapura. Martapura itu ikut provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalau dari tempat saya nggak sampai sehari nyampe, sekitar sehari kan 24 jam, jadi cuma 16 jam lah nyampe ke rumah beliau. Dikenal dengan guru Subuh. Wa min karamatihi, itu di waktu kecilnya itu pernah dinudai oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemudian menjadi kemuliaannya. Ada yang sebenarnya bisa kita tiru, tetapi kita nggak enak kalau meniru. Loh, kenapa? Kayaknya nggak zaman lagi. Dikisahkan bahwa beliau ini kalau menerima tamu ngasih sebuah, orang minum nggak habis, nggak boleh dibuang, dikumpuli. Kalau orang lain nggak mau minum, beliau sendiri yang minum. Alasannya kenapa kalau orang lain nggak minum? Ya, beliau juga memahami kalau orang sekarang lebih dekat kepada keyakinannya interaksi itu bisa menularkan penyakit. Oh, kalau pas kena orang yang TBC juga bisa kena TBC kan itu. Jadi kita kan jadi takut. Atau ya ajaran kebersihan kita juga agak ada yang berlebihan. Kalau sisa orang lain itu dianggap, nah, makanya saya katakan tadi, mau ditiru kayak apa nggak ditiru kayak apa.
Saya sendiri ya mengamalkannya ya semampu saya. Nah, jadi kalau ada semacam ini juga setiap, tapi bukan sering sekali. Alhamdulillah saya juga bisa katakanlah angkat topi ini kepada Syafiqul Muaziz. Nah, karena saya hanya berhasil sebulan sekali, tapi wiridnya agak beda. Yang penting kan mendekatkan diri kepada Allah. Itu kayak gini nih, orang yang sudah pada pergi, ini tak minum, tapi ya sekuat saya. Misalnya ada sisa 5-6 gelas itu, kalau diminum semua ya kepek juga. Itu. Jadi saya banyak berkisah tentang orang-orang alim, tentang karomah. Itu tentu tujuannya adalah bahwa kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang juga perlu diingat, karomah itu bukan nubuwah. Maksudnya karomah yang diberikan oleh Allah suatu saat bisa dicabut dari kita. Alhamdulillah balik. Jadi ya sesuai dengan kondisi keimanan. Iman itu yazidu wa yanqus, bertambah berkurang, bertambah berkurang. Nah, di situ kemudian kalau Allah menghendaki orang yang mulia, dimanapun dia berada, insya Allah akan dimuliakan juga oleh orang-orang di sekitarnya, karena memang Allah menghendaki orang ini dimuliakan. Jadi jangan sampai sana itu saya loh yang membina. Nah, itu penyakit. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kemudian kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk istiqamah. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai kita pada setiap kegiatan. Saya tambah keterangan lagi. Tadi itu Nabi datang ke sini. Cuma di antara kita ada yang merasa, ada yang tidak. Maka bagi yang tidak merasa, tanamkan dalam hati, ini Rasul datang kepada kita, ya Allah. Rasul datang. Insya Allah kalau menanamkan dalam hati sedemikian rupa, itu salah satu tandanya. Itu kalau bahasa dunia itu merinding. Jadi kalau pas ngumpul, ya itu malaikat, para anbiya yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikut mendoakan kita. Allahumma amin. Allahumma fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana al-haqqa haqqa wa ittiba wa al-batila batila wa rizqana. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.